Baik, shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam program dan channel kami Pendeta Jerry Adu STH. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingin membagi sebuah renungan firman Allah yang saya ambil dari Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16b. Saudara-saudara, dikatakan doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari-hari ini saya mendengar ada begitu banyak orang yang sedikit tidak suka dengan dengar kata doa. Mereka berkata, buat apa berdoa Pak Pendeta? Saya sudah berdoa bertahun-tahun, saya tidak lihat ada pertolongan Tuhan. Saya tidak lihat ada perubahan. Saya tidak lihat ada mujizat. Saya tidak lihat ada jalan keluar. Semakin saya berdoa seperti jalan tertutup. Beberapa orang mengatakan, Pak Pendeta, percuma berdoa. Saya sudah doa puasa. Saya sudah doa dengan pendeta-pendeta besar. Saya sudah doa dengan orang-orang tertentu yang punya karunia doa. Pada akhirnya sama saja. Beberapa orang mengatakan doa itu hanya merupakan janji yang teoritis, artinya hanya tertulis di Alkitab, tapi sulit mengalami. Apakah doa itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang punya karunia doa saja, dan kepada kita tidak? Sehingga ada orang mengatakan kalau si A yang berdoa rasanya lebih dijawab daripada si B. Si A berdoa lebih punya kuasa. Saya mau bilang sama saudara, Alkitab tidak bilang bahwa kalau pendeta A yang berdoa besar kuasanya. Alkitab tidak bilang bahwa jemaat yang lain berdoa besar kuasanya. Alkitab tidak bilang majelis yang berdoa besar kuasanya. Tapi Alkitab bilang ketika Anda berdoa besar kuasanya. Apa artinya saudara-saudaraku? Saya beri tema pada pagi hari ini, doa yang jitu. Apa itu doa yang jitu? Doa yang jitu adalah doa yang akan melihat hasilnya. Sekali lagi, doa yang jitu adalah doa yang akan melihat hasilnya. Jadi doa tidak sekedar saudara berdoa dan menjadi sia-sia. Saudara tidak hanya berdoa lalu doa itu tidak terjadi sesuatu. Mengapa tidak terjadi sesuatu? Karena mungkin Anda salah berdoa. Mengapa tidak terjadi sesuatu? Tidak ada kuasa dalam doamu. Saudara-saudaraku, mari kita belajar apa itu doa yang jitu. Pertama, doa yang jitu adalah tadi saya bilang, doa yang jitu adalah doa yang menghasilkan mujizat. Doa yang jitu adalah doa yang akan menghasilkan jawaban. Doa yang jitu adalah doa yang pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Alkitab yang bilang kunci daripada doa yang jitu adalah pertama, di dalam ayat yang ke-16 B tadi dikatakan, doa orang yang benar. Yang pertama, doa yang jitu adalah doa yang lahir dari kehidupan orang yang benar. Apa itu hidup orang benar? Hidup orang benar tentu pertama, hidup sesuai firman Allah. Yang kedua, hidup jauh dari dosa. Hidup jauh dari hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudara, selama engkau hidup benar, maka saya percaya doamu menjadi doa yang jitu. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang hidup dalam dosa, lalu berpikir bahwa ketika dia hidup dalam dosa, dengan dia berdoa, dia bisa dapat jawaban. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata apa? Bukan Tuhan tidak telinga kurang mendengar dan tangannya bukan kurang panjang untuk menolong saudara. Tapi yang menjadi pemisah sehingga Tuhan tidak bisa mendengar dan menjawab doa-doa kita adalah dosa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan pernah main-main dengan dosa. Karena Alkitab bilang ketika engkau berdoa, engkau tidak akan melihat jawaban. Ketika engkau berdoa di dalam dosa, engkau tidak punya kuasa. Itu sebabnya engkau tidak punya kuasa memulihkan rumah tanggamu. Itu sebabnya engkau tidak punya kuasa memulihkan anak-anakmu. Itu sebabnya engkau tidak punya kuasa untuk mengubahkan pelayananmu yang biasa-biasa menjadi pelayanan yang luar biasa. Itu sebabnya engkau tidak bisa mengubah dan tidak punya kuasa untuk mengubahkan masa depanmu. Kenapa? Karena engkau berdoa tapi engkau masih hidup di dalam dosa. Kuasa doa jitu adalah pertama, hiduplah dalam kebenaran pada waktu engkau berdoa. Hiduplah dalam menyenangkan hati Tuhan saat engkau berdoa. Yang kedua, saudara-saudaraku, dikatakan bahwa doa yang jitu bukan doa yang hanya sekedar keluar dari bibir mulut seseorang, tetapi doa yang jitu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, adalah doa yang lahir dari sebuah keyakinan.
Saudara-saudara, dikatakan doa orang benar. Jadi setelah kita hidup benar, baru kita bisa berdoa, ada kuasa. Tapi dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Yang kedua, harus yakin. Ada begitu banyak orang berdoa, tapi dia tidak yakin akan doanya. Saudara-saudaraku, kadang-kadang memang apa yang kita doakan terasa mustahil. Tetapi kunci kedua doa yang jitu adalah yakinlah. Apa yang engkau doakan engkau pasti terima. Saudara-saudaraku, yakinlah bahwa apa yang engkau doakan pasti engkau akan dapatkan. Saudara-saudara, itulah yang saya maksudkan dengan doa yang jitu. Doa yang jitu lahir dari orang-orang yang bukan hanya sekadar berdoa, tapi dia meyakini apa yang dia doakan pasti Tuhan dengar dan jawab doanya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, doa jangan pernah ragu, doa jangan pernah bimbang. Alkitab mengatakan orang yang bimbang, orang yang ragu tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang dia minta, dari apa yang dia doakan. Saudara-saudara, kalau saudara doakan untuk mendapatkan jodoh, yakinlah bahwa saudara akan mendapatkan jodoh. Kalau saudara berdoa untuk sebuah pekerjaan, yakinlah bahwa kalau Tuhan bisa kasih memelihara burung di udara, Tuhan kasih Anda pekerjaan. Jadi bukan hanya Anda berdoa, tapi doa dengan sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan bahwa Tuhan pasti dengar doa saya. Tuhan pasti memberikan apa yang saya menjadi cita-cita, harapan dan mimpi saya. Dan yang terakhir, doa yang jitu yang saya mau bagi kepada saudara, dikatakan ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula pada ayat 18, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Apa artinya? Doa yang jitu, kunci ketiga adalah, saudara-saudara, dikatakan bahwa mengapa doa kita menjadi doa yang jitu? Karena Alkitab yang bilang Elia manusia biasa, tapi Elia punya doa yang berbeda. Kenapa? Karena di dalam ayat tadi dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Yang terakhir, doa yang jitu. Dengar baik-baik. Doa yang jitu, tadi saya bilang doa yang jitu lahir dari orang yang harus benar hidupnya, bukan orang pendosa, bukan orang yang menyakiti hati Tuhan. Yang kedua tadi saya bilang, doa yang jitu adalah doa yang lahir dari keyakinan. Tapi yang terakhir, saudara-saudara, doa yang jitu, doa yang akan menerima jawaban dari surga adalah doa yang lahir dari kesungguhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, siapa mereka yang doa sungguh-sungguh? Mereka yang datang meratap, meminta belas kasihan Tuhan. Mereka yang datang dan meminta kesungguhan atau meminta dengan sungguh-sungguh. Beberapa orang datang dengan air mata karena mereka percaya Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bergantung dan berharap kepadanya. Karena itu saudara-saudaraku, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah bermain-main dalam doa. Pada waktu engkau berdoa di gereja, pada waktu engkau berdoa di rumah, pada waktu engkau berdoa dimanapun, doalah dengan sungguh-sungguh. Karena itu akan membuat engkau melihat jawaban yang pasti dalam hidup saudara. Sekali lagi, saudara-saudara, 3 kunci doa yang jitu. Pertama, doa yang lahir dari kehidupan yang benar. Yang kedua, doa yang lahir dari sebuah keyakinan. Yakinlah bahwa apa yang kita doakan pasti kita terima. Dan yang terakhir, doa yang jitu adalah doa yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh. Elia berdoa yang sungguh-sungguh. Yesus berdoa sungguh-sungguh. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab berdoa sungguh-sungguh. Dan mereka melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengubah persoalanmu menjadi berkat ketika engkau berdoa dengan 3 cara tadi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.